Aing orang Sunda Galuk Ciamis teu narima bapak aing anu nyaah kana hayat leutik, loba anu nyinyir, loba anu protes, loba anu geuleuh, bahkan aya anu ngalaporkeun getih aing ngagolak, getih Sunda aing ngagolak. Sok ketika emanyaho DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan studi banding ka Bali, mate rada didinya rada nyerenteng emak. Naon sababna? Mata pikeun ka ngobrol cik atuh euy ulah studi banding wae, studi banding cek aing teh bolak-balik ka Bali berarti studi banding nu kamari teh kapake apa kumaha? Make balik deui ka Bali, balik deui ka Bali sababaraha balikan heueuh. Cek mama daripada studi banding mah ukur diajar ka ditu ari studi banding teh eta teh naon? Studi banding itu adalah penghalusan ya. Penghalusan daripada budaya niron gitu. Kapan di sakolagenan anu niron masuk di setrap ari ieu urang kalahkan naon DPRD dek niron ka Bali gitu. Daripada cek mamanya daripada dek niron ka Bali gitu mendingan ayeuna mah ye anggota dewan nya arek di provinsi arek di mana-mana montong studi banding wae nya. Lamun aya duit SPPD berak gitu mendingan ayeuna mah datang ke daerah-daerahnya. Tah gali potensi di daerah-daerah utamana di Pangandaran ieu makeur ngabutuhkeun pisan untuk menggali potensi yang ada di Pangandaran supaya Pangandaran kabeh potensinya bisa dikemas menjadi nilai jual wisata gitu cek mama. Gitu, ya berita anggota dewan rame-rame kunjungan kerja ke Bali bari make anggaran ratusan miliar. Sanur di marana hatena eta kumaha rarasaana anggota dewan di tengah hutang BPJS zaman RK 300 miliar, hutang Masjid Al Jabar ratusan miliar. Ya, masih keneh tega eta hayang piknik dibiayaan ku negara anggota dewan. Ya moal aya hasilna kalah kumaha gelah kunjungan kerja teh alasan hayang ulin mah dibiayaan ku negara. Nah pedah masyarakat karurang piknik diwakilan ku anggota dewan piknikna ampun ya anggota dewan Mang Ono teh era Mang Ono tuh apan anak buah Mang Ono biasa eta nanyakeun BPJS zaman RK nu 300M. Ayeuna geus we daripada dipake jalan-jalan mah pake mayar BPJS atuh. Teu baroga pikiran pisan. Aneh ya anggota dewan ngawakilan masyarakat, ngawakilan cucunguk. Dan masyarakat mah teu ngarasa kawakilan sama sekali. Aneh, ayeuna barudak mana lurut, orang tua mana lurut, cek ADM ulas studi tur harente sakola. Nah, anggota dewan bari hayang dipangbayarkeun piknikna ge. Pira ulin lah kalah kumaha ge ulin da teh studi ieu teh kunjungan kerja teh. Parah. Di saat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sedang gencar-gencarnya, sedang semangat-semangatnya melakukan efisiensi anggaran, yang maksud nama UHD waltikeun kepentingan masyarakat Jawa Barat pada khususnya gitunya, supaya lebih jelas terarah anggaran negara teh, anggaran belanja negara teh, duit negara teh dipakena gitu. Yang anggota DPR kalahkah melakukan studi bandingnya ini ka Bali, no anggaran atau no meakeun anggaran kurang leuwih 370 miliar. Jadi dina utek para anggota DPR mah geuningannya anger teh sajalan jeung kahayang rakyat leutik. Kahayang anggota DPR mah anger lah gitu nya. Meakeun duit poya-poya bari jeung duit teh duit negara, gaji geus meunang gede tuh. Paling genah bener di Indonesia mah nyata jadi anggota DPR-nya jalan-jalan, ngopi, sare di hotel, piknik, duit gaji teh dicoceng gitu nya. Teu paduli lah rakyat nolak oge karena naon nu dilakukeun marahna, nu penting marahna enjoy. Setelah ke tahun hareup mah hareup-hareupna mah pas pemilu aing naik golput teh memanggih anggota DPR jadi ganti mah wakil rakyat aleor hungkul. Saya pribadi sangat setuju dengan langkah efisiensi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, terutama soal penggunaan hotel untuk berbagai kegiatan pemerintah atau pelatihan. Dalam pelatihan yang dijadwalkan 5 hari, ternyata kegiatan inti sudah selesai dalam 4 hari. Tapi dari laporan tetap ditulis 5 hari termasuk konsumsi dan penginapan. Ini jelas bentuk pemborosan bahkan manipulasi anggaran yang seolah-olah sudah menjadi kebiasaan.
Langkah KDM yang menertibkan dan membatasi penggunaan hotel bukan semata soal penghematan, tapi juga upaya mencegah praktik markup dan perilaku koruptif yang kerap terjadi dalam kegiatan-kegiatan semacam ini. Efisiensi bukan berarti memangkas kualitas, tetapi mengembalikan setiap rupiah agar tepat guna dan berdampak nyata. Ini contoh nyata pemimpin peduli yang berani membereskan akar masalah. Sudah saatnya para pelaku kegiatan, baik penyelenggara maupun peserta, berhenti memelihara budaya manipulatif yang menyalahgunakan anggaran negara demi keuntungan pribadi. Setiap rupiah yang dibelanjakan dengan cara markup, akomodasi fiktif, dan laporan palsu sejatinya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Bayangkan, dana yang diakali untuk kegiatan pelatihan yang hanya berjalan 4 hari tapi dilaporkan 5 hari. Jika dikumpulkan dari banyak kegiatan di berbagai instansi, nilainya bisa miliaran. Dana sebesar itu sebenarnya bisa digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru, beasiswa untuk siswa tidak mampu, atau peningkatan kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari layak. Apa jadinya jika anggaran terus bocor oleh mental korup dan birokrasi yang manipulatif? Yang terjadi bukan hanya kemunduran sistem, tapi hilangnya kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintah. KDM paham benar bahwa membenahi tata kelola anggaran bukan soal pencitraan, tetapi keberpihakan nyata terhadap masa depan. Maka hentikan praktik-praktik usang itu, karena bangsa ini tidak akan maju jika uang rakyat terus dikuras oleh tangan-tangan yang tak punya malu. Lagi asik-asiknya korupsi, malah ada anggota DPR yang studi banding ke Bali. Lagi asik-asiknya masyarakat menahan perut karena kelaparan, anggota dewannya malah sibuk jalan-jalan. Sebesar apapun gaji kalian tidak akan cukup jika digunakan untuk gaya hidup, tetapi sekecil apapun gaji kalian akan cukup jika digunakan untuk makan dan kebutuhan hidup. Berdalih dengan sebutan studi banding, setahu saya studi banding itu untuk anak-anak pelajar atau mahasiswa, dan saya baru dengar kali ini tentang studi banding anggota DPR atau DPRD. Yang koar-koar korupsi jelas mereka yang duduk di atas kursi, yang minta dikembalikan bantuan keuangan. Jelas-jelas mereka yang tidak punya perjuangan tetapi seolah-olah punya kemenangan. Yang ngomongin tentang dana hibah dipangkas dan minta dikembalikan, tahu-taunya dia ikutan jalan-jalan, mau aneh. Tapi itu kan bukan hanya soal biasa. Dan saya selalu dengar lagu Iwan Fals yang bunyinya seperti ini. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR, saudara dipilih bukan di lotre. Dengar kan? Saudara dipilih bukan di lotre. Saudara dipilih itu bukan di lotre, tapi diumumkan. Dan perlu saya jelaskan, Pancasila yang ditulis dan tertera di buku, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, itu hanya omong kosong. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga dan sebagainya, sampai lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan faktanya nggak ada keadilan untuk rakyat Indonesia. Kenapa? Yang korupsi, yang kenyang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang melarat insya Allah makin sekarat. Itulah faktanya yang ada di Indonesia.
nggak usah membantah, ini fakta. Jadi kemarin sempat berkoar-koar tentang bantuan keuangan, tentang jalan, tentang dana hibah. Lalu ada salah satu pondok pesantren, di sampingnya ada salah satu anggota dewan. Dia ngomong seperti ini, pondok pesantren itu seperti anak tiri. Tujuannya adalah kenapa dana hibah itu mau direalisasikan atau dibagikan ke seluruh pondok pesantren agar tidak terjadi penyalahgunaan atau salah penyaluran yang berujung jadi bisnis perorangan. Jadi menurut saya sekarang itu agama atau pendidikan di pondok pesantren itu bukan untuk sekedar belajar, tetapi untuk dijadikan ajang bisnis. Saya pernah berbicara seperti ini. Banyak orang-orang yang berpeci tetapi pulang mengaji mereka naik Lamborghini. Dan ini bukan hanya sekedar opini tetapi bukti bahwa di Indonesia politik agama akan dijadikan ajang politik. Itu tinggal kalian merenungi bagaimana pendapat kalian tentang apa yang terjadi saat ini di Indonesia dan di Provinsi Jawa Barat, khususnya di provinsi saya. Nggak usah membantah karena ini bukan hanya sekedar omong kosong ataupun dongeng belaka, tapi ini fakta, kita melihat semuanya. Begitulah ketika ada pemimpin yang pro dengan masyarakat, yang pro dengan rakyat miskin, diperdebatkan, dihina, dicaci maki, tetapi tidak pernah sadar diri bahwa dirinya lebih busuk dari yang dia hina. Lalu karena pemimpinnya sering membuat konten YouTube, TikTok, Instagram dan lain sebagainya, bahkan ada yang ngomong gubernur konten, tetapi tanpa dia sadari dari hasil kontennya itulah yang membuat dia mampu bahkan lebih berbagi ke masyarakat yang memang membutuhkan. Tetapi pada kenyataannya dia berdasi duduk di kursi, namun pada kenyataannya korupsi. Bahkan jalan-jalan ke Bali dengan berdalih studi banding. Mau heran, ini Jawa Barat. Mau heran, ini Indonesia. Saya ucapkan turut berduka cita untuk Jawa Barat, provinsi yang saya cintai. Saya juga turut berduka cita untuk Indonesia, negara yang saya cintai, negara yang saya hormati, tapi tidak pernah luput dengan korupsi. Terima kasih, Sampurasun.